Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ditakdir oleh Allah bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan ustazah dan wali murid dari daerah Al-Imam yang saya hormati, pada hari ini kita agendanya adalah mensosialisasikan, menyampaikan tata tertib dan visi misi RA kami. Rencana sesuai hasil rapat kami dengan Dewan Ustazah itu pelaksanaan sosialisasi hari Sabtu kemarin tanggal 23, tapi karena saya ada acara yang tidak bisa ditinggalkan jadi ditunda sampai hari ini. Sebenarnya harusnya sekarang sudah mulai anak-anak melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Alhamdulillah setelah 1 minggu kita melaksanakan masa ta'aruf dengan anak-anak, saatnya kita sekarang sudah mulai melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Insyaallah dan tadi sudah mulai mengaji. Perlu kami sampaikan kegiatan-kegiatan yang biasa kami laksanakan di sini, terutama untuk siswa baru ya. Yang pertama, jam masuk itu jam 7.30 harus sudah anak-anak sudah harus ada di sekolah. Jam 7.30 berakhir sampai jam 10. Jadi misalnya ada yang ditinggal, anak-anak tinggal dijemput jam 10 kurang 10 atau kurang 5 boleh didatangi di sekolah. Jam 7.30 anak-anak sudah harus ada di sekolah semua karena ustazah itu sudah siap dari sebelumnya ini. Jam 7.15 ustazah sudah ada di sekolah. Jadi anak yang datang duluan itu langsung ngaji. Anak-anak datang langsung cari ustazahnya, salaman, ngaji. Setelah ngaji baru anak-anak ini boleh apa main, apa beli-beli seperti itu. Jadi datang langsung ngaji. Jadi ini tolong mulai besok sudah harus diaktifkan ya. Kalau kemarin-kemarin karena masih masa ta'aruf, masih jam 8 kita baru masuk. Tapi mulai tadi kita sudah mulai ngaji, jadi besok sebelum pelajaran dimulai itu kita ngaji. Mungkin setelah ngaji itu jam 8 biasanya kita sudah baris langsung masuk kelas. Terutama untuk yang B, biasanya ini kalau yang A kan kita kok B, sih ada kian-kian gitu. Jadi tolong meskipun sampai sekolah tak beli ngaji karena antri kan, ya pokoknya datang sebelum jam 7:30. Kemudian mungkin seragam, mungkin ada yang masih belum tahu. Seragam itu hari Senin sampai Selasa yang coklat. Senin dan Selasa yang coklat. Kemudian Rebo dan Kamis itu yang hijau kotak. Terus Sabtu dan Ahad olahraga. Untuk yang kelompok A, kaos olahraganya masih belum lengkap, jadi belum kami bagikan. Sebenarnya ada, cuma belum lengkap gitu. Kami masih pesan, jadi nanti dibagikan kalau sudah lengkap. Soalnya kalau dibagikan sekarang kan nyaman anak-anak atau nangis pas minta sama kita. Jadi biar disiapkan dulu sampai lengkap, nanti baru kami bagikan. Kemudian kegiatan-kegiatan setiap hari Senin sebelum dimulai pelajaran itu kita biasakan upacara bendera. Kemudian hari Selasa kita ada kegiatan kantin cilik. Jadi khusus hari Selasa jagung nih kayak apa prei, karena yang jualan itu anak-anak, yang mengadakan barangnya itu ustazah gitu. Jadi dipiket, anak-anak itu dipiket berapa orang gitu untuk jaga. Tuh, setiap hari Selasa. Harusnya sudah mulai besok, tapi karena besok ini kita masih ada
rapat di seluruh kecamatan. Jadi insya Allah Selasa akan datang sudah dimulai kantin pilih ini. Kemudian hari Rebo itu ada praktek sholat. Setiap hari Rebo anak-anak praktek sholat. Kemudian hari Kamis itu anak-anak dibiasakan untuk mengisi kotak infak. Terserah berapapun. Kalau bisa itu dari uang sakunya, misalnya uang saku 2.000 itu ambil. Tapi rata-rata ibu-ibu itu memang sudah mulai ada ke infak, ada sana gitu, tidak apa-apa kan. Yang penting itu kan kita tujuannya cuma mengajarkan anak-anak untuk terbiasa berbagi. Kemudian hari Sabtu dan Ahad itu hafalan. Khusus hari itu kita anak-anak tidak mengaji at-tanzil, tetapi hafalan surat-surat pendek. Jadi itu ya. Kemudian ini akan kami jelaskan, ibu-ibu kan sudah, terutama yang baru kan sudah menerima, anak-anak sudah menerima seperti ini. Ini apa gitu. Jadi yang ini buku monitor kemajuan siswa dalam hal mengaji. Jadi monitornya sekarang berbeda dari yang tahun-tahun kemarin. Kita sekarang dibentuknya ada yang di sekolah, ada yang di rumah. Jadi anak-anak itu, kenapa kami bentuk seperti ini? Karena keberhasilan anak-anak itu jangan hanya dipasrahkan kepada guru, tapi harus ada dukungan dari orang tua. Rata-rata semua ahli, semua sudah pengalaman yang sudah pengalaman itu mengatakan anak-anak berhasil bukan hanya karena metode, bukan hanya tapi pertama memang anak itu memiliki kemampuan, karena setiap anak tidak sama perkembangannya. Jadi anak jangan dibanding-bandingkan, Anda tahu apa, coba Anda tahu, sudah ada apa-apa. Anak-anak ini punya kemampuan sendiri. Kembali katanya tadi, anak yang berhasil misalnya ngajinya bisa, bacanya bisa, atau semuanya bisa, karena anaknya memang ada dasar kemampuan bisa, kemudian didukung oleh orang tuanya. Jadi ini ngajinya di sekolah, kemudian di rumah nanti ngaji juga, gitu loh. Terus di sini misalnya at-tanzil 1, kalau yang baru at-tanzil 1, di sini masih halaman 1. Kalau memang dia sudah lancar, nanti di rumahnya bisa dilanjutkan. Ditulis misalnya sudah lancar, langsung di sini tulis halaman 2 lanjutannya. Kalau memang tidak lancar, disuruh ngulang lagi. Misalnya halaman 1 masih belum lancar, di rumahnya ngulang lagi dulu gitu. Tapi kalau sudah lancar, dilanjut. Misalnya di sini jilid 1 halaman 1-nya sudah lancar, nanti di rumahnya jilid 1 halaman 2. Besoknya seperti itu terus. Jadi harapan kami anak-anak itu cepat nyampe gitu. Anak kan pusing dia kalau di jilid 1 melolot gitu. Jadi kalau memang dia mampu cepat naik gitu. Biar tidak bertahan di jilid bawah. Bahkan saya itu kalau memang anak ini lancar, jilid 4 dikasih Al-Quran itu sudah bisa, saya cukupkan di jilid 4 langsung bisa naik ke Al-Quran. Saya tidak, kecuali memang dia masih terbata-bata, abid, ngaji, akhirnya tetap naik jilid 5, jangan langsung ke Al-Quran dulu. Tapi kalau memang sudah lancar, di jilid 4, ini salah satu kelebihannya at-tanzil, seperti di jilid 4 itu sudah bisa di Al-Quran. Jadi saya kalau ada anak baru di Madin ya, sebelumnya ngaji di mana, ngajinya apa? Iqra misalnya, Iqra berapa? Iqra 3. Itu jangan dikasih at-tanzil 3, ada mampu. Pasti dites dulu jilid 1, at-tanzil 1 di halaman akhir biasanya baru. Jadi ini ya, tolong ini diperhatikan. Anak-anak setiap hari terserah waktunya, apa habis maghrib, biasanya habis maghrib. Jadi anak-anak jangan dibiasakan marah di maghrib mereka TV gitu. Usahakan itu diajak belajar dulu gitu. Baru nanti kalau setelah sholat isya silakan kalau mau main mau nonton TV. Jadi makanan itu turut mama, mereka harus
harus ada peraturan dari orang tua, terutama harus ada contoh dari orang tua. Jangan orang tua nih kayak nyorong misalnya, kamu habis maghrib jangan nonton TV, belajar dulu, tapi ibunya nonton TV, kan tak torok ya anak. Sama sekarang anak-anak rata-rata kecanduan HP, banyak yang mengeluh bagaimana anak saya kecanduan HP. Sebenarnya gampang, contoh dulu dari orang tuanya. Kalau memang orang tuanya cetak lepas dari HP, ya anak entah kadang dari dia untuk lepas. Jadi kudu apa? Karena ini memang ada candunya, Bu. Nyaman ku HP ini ketai beresat, tujuh dung taiwan ku HP tiba-tiba 2 jam. Itu sudah semua sudah mengakui itu, makanya harus sesakenga kecanduan boleh dihentikan kecanduannya, supaya kalau anak-anak kan masih khawatir berbahaya kepada penglihatannya, kadang anak-anak suka pusing karena dari HP itu. Makanya itu seperti ini, tolong ini dibiasakan di rumahnya. Nanti ngaji ditulis namanya. Besoknya di sini ada guru yang tanda tangan paraf gitu. Terus di sini di sebelah kan ngaji di sekolah ada nama gurunya, orang tuanya tanda tangan gitu. Jadi ya. Kemudian selanjutnya yang kuning ini buku tabungan. Jadi nabung, anak-anak dimohon setiap hari nabung. Berapapun terserah, paling sedikit apa 1.000 apa 2.000 tidak apa-apa. Apa tabungan? Apa tujuan nama Islam nabung? Biar nanti kalau ada pembiayaan itu sampai tak bingung, bisa ambil tabungan. Apakah SPP, apa gawang pendaftaran, apa gawang buku. Karena sekolah kan betul-betul tidak ada sekolah yang tidak ada biayanya. Makanya sampai nabung. Tabungan itu nabung sudah setiap hari. Terus di belakang ini ada pembayaran SPP. Pembayaran SPP. SPP-nya itu alhamdulillah bertahan dari tahun berapa sampai sekarang 20.000 setiap bulan. Masih belum ada kenaikan. Jadi SPP 20.000 setiap bulan. Kalau yang kelas A sekarang Juli tidak usah karena sudah masuk di pendaftaran. Baru nanti Agustus bayar yang bulan Agustus. Setiap bulan itu maksimal tanggal 10 harus sudah bayar. Jadi kalau panjenengan punya tabungan, misalnya tak manjer, kadang orang tua nikah kelopain, benikin tak ejek kelopain, kadang sedikit deh. Moro-moro sudah tanggal akhir. Jadi ustazah itu sudah dari tahun berapa kita sudah kesepakatan dengan wali murid, kalau misalnya sampai keluar bulan, akhir bulan, kemudian SPP belum bayar, itu boleh dipotong tabungan. Otomatis tabungannya dipotong untuk SPP gitu. Jadi misalnya bulan Agustus tiba-tiba sudah tanggal 31 gitu, masih belum bayar, itu langsung dipotong di tabungannya. Makanya harus diisi terus, disaldoin. Kenapa setiap hari? Kalau misalnya setiap hari 2.000, kan paling tidak seket lah sebulan itu ada gitu. Jadi potong tabungan 20.000 kan masih ada sisanya. Jadi ini untuk biaya-biaya. Kan saya uang pendaftaran, ada yang tanya, Mbak bayarnya gimana? Boleh nyicil, boleh ambil tabungan. Saya tidak bukan dalam masih tabur. Kemudian di belakang ini catatan pembayaran uang sekolah. Jadi misalnya panjenengan sudah bayar, ini harus ditulis. Misalnya kalau saya tulis laporan gitu, ini saya sudah bayaran Ustaz, kok tidak ditulis gitu. Jadi sebagai bukti bahwa sampean pernah bayar gitu. Kemudian selanjutnya yang biru ini ada monitor hafalan. Jadi kan setiap Sabtu itu ada hafalan surat pendek dan hafalan lain-lain. Di sini ada bukunya. Misalnya anak sudah hafal, di surat An-Nas ditulis tanggalnya. Jadi tolong nanti itu dilihat apa yang dibawa anak itu, dilihat mungkin ada apa yang perlu ditanggapi oleh orang tua, silakan ditanggapi. Jadi di sini ada misalnya tanggal 24 bulan Juli si Abia misalnya sudah bisa menghafal surat An-Nas, ditulis di sini ada nama gurunya. Jadi ini orang tua tanda tangan seperti itu terus. Misalnya belum ditulis di sini berarti masih belum hafal. Maka
anak ada senang sekali ya. Padahal dia rajin masuk di hari Sabtu dan Minggu. Tanyakin ke ustazah, nah kenapa ustazah? Ternyata ustazah ada punya catatannya bahwa anak ini masih belum hafal gitu. Karena apa? Seperti saya sampaikan tadi, setiap anak ini berbeda memahami dan apa? Tekan pelajaran itu berbeda setiap anak. Jadi jangan dibanding-bandingkan, biarkan sudah anak itu berkembang seperti adanya, tapi kita harus memberikan rangsangan untuk bisa gitu loh. Makanya meskipun camat hampir tahu rela ngaji perempuan sekolah, tapi tetap disuruh sekolah, rajin ngaji, akhirnya orang ini. Yang sekarang siapa ya? Alia sampai surat apa, Pak? Oh, Al-Humazah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 11 surat. Siapa? Alan. Alan sampai apa? Alan hafalannya sampai apa? Ke atas kayaknya sudah nikah. Jadi ini ada yang masih belum hafal sama sekali, tidak apa-apa. Sampai anak-anak apapun berjumpa, toh dia mendengar juga dari kepala. Di luar ya, apa? Tak bisa. Yang oranye ini ada buku penghubung. Jadi misalnya ada apa? Kegiatan atau ada pengumuman dari ustazah itu ditulis di sini. Yang biasanya itu kalau misalnya besok ada kegiatan apa, disuruh bawa apa, itu ditulis di sini. Pokoknya ini pengumuman dari ustazah. Jadi kalau anak bawa ini karena tidak dibawa setiap hari, tidak digabung dengan ini. Jadi ada di sekolah, baru ketika ada kepentingan ini diisi kemudian dikasihkan ke anak-anak. Jadi nanti misalnya anak bawa buku ini, tolong dilihat, dibaca, diperhatikan, ditindaklanjuti, kemudian ditandatangani di bawah. Ada tanda tangan wali murid. Terus ada kolom pesan-pesan wali murid. Boleh misalnya penjenengan mau punya usulan apa tanggapan, apa kritikan, silakan ditulis di sini. Tidak apa-apa, kami menerima dengan ikhlas. Misalnya, ya. Terus selanjutnya yang kelompok A. Yang kelompok A itu kan pendaftaran untuk perempuan, untuk laki-laki 300.000, yang perempuan 360. Itu dapat apa saja? Dapat kain seragam RA Nasional dan alma mater yang di hijau kota itu. Kalau perempuan itu nanti sama jilbabnya. Cuma yang kemarin ada yang di bagian, ada yang enggak. Yang enggak bagian siapa? Bini adik perempuan. Siapa? Kaila ada yang? Enggak. Kesha. Yang coklat itu. Seri. Enggak, itu kan ada yang dikasih sama. Itu kemudian ada kaos olahraga, seperti saya sampaikan tadi, kaos olahraganya masih besar. Itu juga dengan jilbabnya yang perempuan. Kemudian SPP bulan Juli. Jadi yang kelompok A itu SPP sudah tidak bisa bayar karena masuk di pendaftaran. Kalau yang kelompok B bayar. Ya sekarang ini sudah tanggal 24. 25. Kemudian dapat atanzil. Ada yang jilid 1, ada yang minta jilid 2 kemarin karena sudah punya jilid 1-nya, ada apa-apa, tapi pokoknya dapat atanzil dari kami. Kemudian buku kota itu ada buku kota, kemudian buku PR itu juga. Kemudian buku gambar, kotak pensil penghapus, krayon, sudah dapat semua, sudah dibagikan semua ya. Terus buku monitor, buku tabungan, sama ini jilbab untuk yang putri. Berarti sudah semua, tinggal kaos olahraga. Tinggal kaos olahraga ya. Itu semua
pertama kami langsung dengan apa? Kalau yang tadi yang A, yang semester 1 masuk di pendaftaran, dapat buku kota, dapat buku gambar, gitu ya, buku monitor. Kemudian ada buku paket, itu juga nanti semester 2 misalnya habis, memang dirancang habis 1 semester buku kota itu. Jadi buku kota itu 1 tahun dapat 2 kali. Jadi nanti masuk di uang buku semester 2-nya. Uang buku itu 130, dapat buku paket selama 1 tahun isinya 8. Kemudian buku kota untuk semester 2, buku gambar misalnya habis nanti kami beli lagi. Buku monitor misalnya panjenengan itu habis, enggak usah beli sebenarnya, tinggal minta lagi gitu. Kecuali kalau hilang melek. Tapi kalau memang sudah habis, kolomnya sudah habis, mereka dikira laporan sudah habis, Ustazah diminta lagi gitu. Itu. Kemudian sama kelompok B juga. Kelompok B itu buku 130 juga. Lengkap dengan buku gambar, buku kotak 2 kali. Buku monitor kan dikasih juga semua. Buku monitor, buku tabungan. Terus SPP bayar bulan Juli gitu. Jadi tidak masuk di buku itu. Jadi yang B itu SPP Juli bayar 18 Juli dan seterusnya. Kemudian buku 130 itu sudah 1 tahun. Bukunya 8 selama 1 tahun. Kemudian ada buku kotak 2 kali 2 semester, buku kotak, buku PR, buku gambar dan buku-buku ini. Dan itu biasanya kami juga untuk alat pembelajaran, misalnya kayak kertas lipat, kan kita tidak minta diambilkan dari uang itu. Terus ini ada kami itu sudah mengatur piket ya, ustazah yang piket. Setiap hari itu ada 2-3 dengan saya yang piket. Terus ini kemudian pesanan gula. Jadi misalnya ada ibu-ibu datang, kemudian guru-guru masih belum selesai piket, tolongin, mereka cukup bersedih. Karena memang banyak yang dibersihkan tadi itu, dan gula masih berisap apa itu boleh dinding terutama. Jadi tolong misalnya dinding hanya kosong diodiin gitu. Cuma jangan ditinggal depan keran oge tokonya. Misalnya tak usah detail, misalnya dinding toko kosong odiin, atau misalnya tidak sesikat diberi tolong nyiram tas misalnya itu dengan tas hitam. Itu yang saya sampaikan. Mungkin ada usulan dari ibu-ibu, ada pertanyaan, ngereng ya guys. Saat pembelajaran berlangsung, ibu-ibu ini tidak boleh duduk-duduk di depan kelas. Di depan kelas tidak boleh. Kemudian kami rencana memang menyiapkan tempat khusus untuk ibu-ibu di sana di Bundura ya penting. Cuma karena masih proses, entah sampai kapan. Jadi untuk sementara tidak apa-apa, ibu-ibu duduk di sini di gadget. Kalau di selatan minta tolong nggak boleh, kecuali memang anaknya masih belum sama sekali bisa ditinggal. Tetapi minta tolong karena di sini juga ditempati anak belajar, di sini minta tolong kalau misalnya pun duduk di sini rame, atau bisa di luar banyak mengenal. Jadi insya Allah kita akan buatkan tempat khusus ibu menunggu. Bahkan kalau bisa kami berharap itu nanti anak-anak tidak usah ditunggu. Makanya itu harus dikomunikasikan, dibujuk pelan-pelan. Biasanya 1 bulan, 2 bulan gitu. Misalnya anak diantar, nanti waktunya pulang begitu. Tapi memang kalau memang sekali-kali mau kumpul-kumpul tidak apa-apa. Karena ini kan ada katanya cerita ya di Banyuwangi ada sekolahan pas memang ada peraturannya bahwa anak tidak boleh ditunggu. Tando dan si anu ada mabuk mata buki ngopi kan ya menjaga sekolah benar bocah. Jadi memang ada kesenangan sendiri ketika kumpul-kumpul dengan ibu. Kalau saya tidak apa-apa, tapi minta tolong
rame karena ada anak belajar. Ini para ustazah ada rapat, jadi anak-anak besok pulang jam 9 kurang 15 menit. Misalnya ada yang ditunggu atau yang mau jemput, anak-anak pulang jam 9 kurang 15 menit. Sebelum usulan ibu-ibu, ada usulan aja mas. Halo. Yang tadi ada kegiatan silaturahmi anjang sana yang kami pilih untuk ditempati itu anak-anak yang B. Dan kemarin alhamdulillah sudah selesai semua. Kalau yang kemarin kita sudah berjalan setengah bulan sekali. Jadi setiap Kamis setengah bulan sekali kita datang ke rumahnya anak-anak. Kemudian di sana itu ada ngisi acara, yang ngisi itu anak-anak. Acara di rumah ya sudah, pokoknya anak-anak berusaha maca, berusaha ngaji, berusaha doa, semuanya yang ngisi murni anak-anak. Kemudian ini gimana nanti mulai kapan? Gimana ini untuk silaturahmi? Sekarang anak B itu lumayan, ada 18 anak. Jadi misalnya iya, kalau 1 bulan 1 kali berarti tak kebagian. Makanya tetap setengah bulan. Kemudian akan dimulai kapan? Saya rasa siap sampai apa mungkin dia panjang sana. Waduh.